Baik, shalom, selamat malam. Shalom. Bisa lebih kencang lagi? Haleluya. Saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini, Jemaat Mesbah Doa yang datang dari luar Jakarta, boleh lambaikan tangannya. Wow, banyak sekali. Oh, dari mana aja nih? Bapak yang dari depan dari mana Pak? Dari mana nih? Dari Bogor. Ada lagi yang dari luar? Saya dengar dari Halmahera ya. Bener gak? Dari mana Pak? Dari mana? Papua. Papua. Wah, jauh. Kasih tepuk tangan dulu dong. Haleluya. Ada lagi dari luar Jakarta? Oh, dari mana? Dari mana Pak? Dari mana? Halmahera. Dari luar Jakarta buat menyembah Tuhan malam hari ini. Kita mau sama-sama tinggikan Tuhan yang siap menerima setiap urapan dari Tuhan. Mari kita sama-sama kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Mari sama-sama kami dambakan hatimu. Inilah rindu kami ya Tuhan. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sama-sama ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Tuhan, ku damba hatimu. Inilah rinduku. Hidupku untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku, mari sama-sama hanya untukmu. Sambil tepuk tangan di atas. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku
menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. mari lebih lagi hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku Lalu akan kebaikan-Mu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi. Tuhan, Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. lebih lagi mari bersama naikkan pujian-Mu, katakan dengan segenap hati kami mau nyatakan Tuhan, firman-Mu itu ya dan amin, bahwa orang yang mencucurkan dengan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Haleluya. Sama-sama mari naikkan pujian ini. Katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menangis dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Sama-sama mari naikkan pujian, mari katakan bersama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Katakan yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas. Mari sama-sama dengan iman. Katakan yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih. Amin. Mari bersama semua yang menabur dengan mencucurkan air. Angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Katakan yang berjalan, menangis sambil menabur. Amin. Pulang membawa berkat. Haleluya. Yang menabur, sebab kami percaya bahwa janji-Mu itu ya dan amin Tuhan. Sorak-sorai
puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagi dia, bahkan keheningan adalah Baik, mari kita sama-sama mau siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan malam hari ini. Mari siapkan hati kita, tubuh, pikiran, jiwa kita. Mari kita sama-sama mau fokus. Saya percaya 2-3 orang berkumpul demi nama Tuhan, Dia hadir. Dan saya percaya saat ini Dia akan menyatakan kuasa-Nya buat kita setiap umatnya yang rindu dan haus akan Tuhan, akan berjumpa secara pribadi. Mari rindukan Dia. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Allah, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari dengan segenap hati kita, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas. Mari dengan segenap hati. Lebih luas dari samudra. Sungguh kasih-Mu ya Tuhan, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik. Kasih-Mu mengalir, kami datang bersyukur, memenuhi kami. Mari sama-sama sembah Dia. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian penyembahan-Mu buat Tuhan. Sebab Dia layak untuk disembah, Dia layak untuk dipuji, Dia layak untuk ditinggikan. Hanya satu nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, yang di dalamnya ada keselamatan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi kami di tempat ini ya Tuhan. Setiap hati yang haus dan rindu akan Engkau akan dipuaskan malam hari ini. Biar tenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu ya Tuhan.
pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Oh Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Jesus, Jesus, you're the praise and Lord. Yes, biar hadirat-Mu mengalir memenuhi setiap kami ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir. Jesus, Jesus. Sebab kami tahu ya Tuhan, kami adalah milik-Mu. I am yours. Saat ini sampai selama-lamanya kami akan tetap menyembah-Mu ya Tuhan. Di dalam kondisi, situasi apapun, kami mau menyembah Tuhan. Terkadang doa yang gak dijawab, kami tetap menyembah Tuhan. Jesus, yes, praise. Mari sama-sama nikmati Dia. Dia hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Saudara. Jesus, 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 Jesus. Ya, biar kasih-Mu mengalir ya Tuhan. I am yours now forever. In your grace I surrender. I surrender. You are You are mine. now forever. I am alive. In your word I am yours. I am yours. Now forever. In your grace I surrender. I surrender. You are mine. Now forever. Now forever. I'm alive. I'm alive. In your word I am yours. I am yours. Now forever. In your In your grace surrender. I surrender. You are mine. Now forever. I'm alive. In your wonder. I am yours. I am yours. Now forever. In your grace I surrender. You are mine. Now forever. I'm alive. In your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Kami mau serahkan kekuasaan kami ya Serahkan Tuhan. semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua Kekuranganku Kau pun tahu. tetap Kau pandang indah dalamku.
dan Ku berseru. angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Kau Membuatku sesuai mari naikkan rencana. dengan segenap hatimu. Kau memegang setiap musim Di setiap hidup. musim kami Engkau ada ya Tuhan. Kami mau serahkan kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah. Tetap kau pandang indah dalammu. Kami angkat tangan kami. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Mari lebih lagi Kau membuatku. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau yang pegang setiap Kau kami ya. memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru,
Haleluya. Sebuah pujian kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. We give You glory. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mau nikmati kasih-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar malam hari ini kami mau nikmati kasih-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Hanya Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Panggil namanya. Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Kehidupan kami segalanya bagiku. Oh Yesus, angkat suara, mari panggil namanya. Di setiap kami Tuhan malam hari ini. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Hadapan Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan serukan namanya. Bagiku, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil namanya. Sebab tidak ada nama lain Tuhan. Hanya namamu. Kau segalanya bagiku. Mari hormati hadirat Tuhan, saudara. Terima kasih. Kami tahu malam ini kami ada semua karena anugerah. Bahkan nafas yang kami hirup adalah pemberian-Mu Tuhan. Biar bukan hanya dari mulut kami berucap Engkau segala-galanya bagi kami, tapi sungguh itu keluar dari hati kami yang paling dalam. Agar hidup ini sepenuhnya
kami abdikan kepada Engkau Tuhan. Betapa seringnya kami menyakiti hati-Mu karena dosa dan pelanggaran. Tapi Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau menerima kami apa adanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari hampiri tahta kekudusannya Saudara. Penyembahan adalah sikap hati kita di hadapan Tuhan. Datang hampiri Tuhan dengan sikap hatimu hari ini. Mari bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kami datang membawa hidup kami kepada-Mu malam ini Tuhan. Kau lihat setiap hati yang terbuka. Engkau melihat hati kami malam ini Tuhan. Biar Engkau Tuhan menjadi satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau segalanya bagiku. Katakan dari hatimu. Kau segalanya di hidupku. Yes Lord. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Kami angkat suara memuji. Ku angkat suara memuji Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya
kami tahu Tuhan Engkau menciptakan kami. Dengan mulia Engkau jadikan kami. Karena itu kami tahu hidup ini bukan hanya sekedar saja kami hidup, tapi ada tujuan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak tahu sampai kapan batasan waktu yang Tuhan beri bagi kami hidup. Tapi kami tahu kalau kami masih ada hari ini itu anugerah. Dan jangan biarkan kami sia-siakan anugerah Tuhan itu. Bahwa kami mencapai tujuan-Mu dalam hidup ini yang singkat ini, Bapa. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Dengan penuh kesadaran dari hati-Mu katakan, Engkau yang pegang setiap musim hidup kami, Tuhan. Bahkan semua kekhawatiran kami, Engkau tahu, Tuhan. Bahkan katakan semua kekurangan kami, semua kekuranganku Kau pun tahu. Dia tahu, saudara. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Lebih lagi katakan, Kau membuat kami, Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Percayalah Tuhan membuat kita untuk rencananya yang mulia. Dia yang pegang setiap musim hidup. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Bahkan semua kekurangan-Mu, kejatuhan-Mu, Tuhan tahu. Yes, Lord. Namun Engkau pandang kami indah di mata. Karena Engkau mengasihi kami, Tuhan. Engkau mengasihi kami. Yes, Lord Jesus. Katakan, I am yours, Jesus. I am yours, now forever. In your grace, I surrender, Lord Jesus. You are mine, now forever. I'm alive in your love. I am yours, now forever. Yes, Lord. In your grace. Kami hidup karena anugerah-Mu, Tuhan. Kami berserah. Kau membuat kami, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Namun tetap Kau pandang kami, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan
Biar kami temukan rencana Tuhan itu dalam hidup kami. Engkau yang memegang setiap musim di hidup kami, Tuhan. Kami serahkan semua kekhawatiran kami. Bahkan semua kekurangan kita Tuhan tahu, saudara. Amin. Namun Engkau tetap pandang kami indah, Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami. Angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Mari angkat tanganmu pada Tuhan malam ini. Engkau dengan Tuhan secara pribadi. Mari bertanya, apakah engkau sudah menemukan rencana Tuhan dalam hidup? Hidup ini begitu singkat, saudara. Hidup ini begitu singkat. Dan tujuan kita hidup supaya kita mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuntun kami secara pribadi, Tuhan, agar kami tahu rencana-Mu atas hidup kami. Kami sedang ada di hari-hari, di waktu-waktu yang terakhir. Kami sedang berpacu dengan waktu-waktu yang terakhir. Akan datang masa-masa yang sulit di depan kami. Namun kami punya Tuhan yang besar. Dan kami harus mensejajarkan diri kami dengan panggilan Tuhan dalam hidup ini. Supaya satu saat ketika Tuhan panggil kami, Engkau menemukan Tuhan, kami melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Malam ini kami mau belajar dari firman-Mu, Tuhan, berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami malam ini, agar kami mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan. Ya, hari-hari ini ya masih banyak lagi orang yang takut ke gereja sekarang ya, karena katanya COVID lagi naik lagi ya. Tapi kita semua percaya di dalam Tuhan ya, selalu seperti pesan yang saya sampaikan masih tetap sama, bahwa hidup mati kita ada di tangan Tuhan ya, bukan di tangan COVID tapi di tangan Tuhan. Saudara, kita akan belajar firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya satu kerinduan kita untuk semakin hari kita mendengarkan khotbah, kita mendengarkan firman, tentunya supaya kita semakin mengerti hati Tuhan. Amin. Semakin mengerti kehendak Tuhan. Mari kita buka bersama Ulangan pasal yang ke-6. Sekarang mesbah doa itu sudah sampai di Ulangan pasal yang ke-6 ya. Dan kita mau belajar sama-sama ya. Ada beberapa hal menarik saudara yang saya temukan, makanya penting, makanya di mesbah doa itu kenapa kita selalu ya dari kitab Kejadian, sekarang sudah Ulangan. Saya rindu supaya dari setiap pasal demi pasal kita tuh mengerti kehendak Tuhan. Ya, ada yang sudah mau kiamat tapi belum ngerti-ngerti ini kitab Kejadian ini maksudnya apa, ya Keluaran ini maksudnya apa. Puji Tuhan, sekarang kita setiap malam satu pasal demi satu pasal. Siapa yang rutin ikut mesbah doa? Angkat tangan. Ya pasti semua, makanya datangnya di mesbah doa onsite malam ini. Tepuk tangan dong. Ya, saudara, kita lihat Ulangan pasal yang ke-6. Judul perikopnya di sana, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ya, kita lihat saudara bagaimana Tuhan itu luar biasa kepada bangsa Israel ya. Maaf, bukan itu. Tadi malam saya sampai di
Ya, ayat Ulangan pasal yang ke-8 ya saudara. Kita sudah sampai Ulangan pasal yang ke-8. Maaf, bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Ayat yang pertama firman Tuhan, Ulangan pasal yang ke-8 ya, ayat yang pertama. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang kujanjikan, yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat yang kedua baca bersama, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama berapa? 40 tahun. Ya, ada di sini ayatnya ya, sudah ditayangkan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak siapa? Atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, bangsa Israel menempuh perjalanan dari perbudakan dari tanah Mesir ke tanah perjanjian itu 40 tahun. Harusnya dalam waktu 11 hari mereka sudah bisa sampai. Tapi kenapa menjadi 40 tahun? Ayat ini berkata, karena kehendak Tuhan. Ingatlah akan perjalananmu ya di padang gurun selama 40 tahun. Ya, dikatakan di sana ya, karena atas kehendak Tuhan Allahmu. Ya, jadi Tuhan yang menghendaki mereka itu berjalan saudara 40 tahun. Kenapa? Karena mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu mudah. Tapi mengeluarkan Mesir dari bangsa Israel itu susah dari otak pikiran mereka. Sehingga itu membutuhkan waktu 40 tahun membentuk karakter mereka. Kenapa? Karena Tuhan mau mereka memasuki sebuah tanah yang baru dengan cara hidup yang baru, dengan pola pikir yang baru, dengan karakter yang baru, bukan dengan hidup yang lama. Dan di sana dikatakan Tuhan membawa mereka itu berjalan 40 tahun dengan maksud, di sana dikatakan apa saudara? Apa maksud Tuhan membawa mereka berputar selama 40 tahun? Dengan maksud merendahkan hatimu. Ya, karena memang manusia itu disuruh rendah hati itu susah atau susah? Susah. Karena kita ini dari kecil memang sudah lahir dengan satu bakat yang sama, yaitu bakat sombong. Jangan bilang oh itu orang kaya bu, sombong sekali mentang-mentang kaya. Jangankan yang kaya, yang miskin sombong juga banyak ya. Tetapi Alkitab berkata Tuhan itu menentang orang yang sombong. Tapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Kenapa Tuhan menuntun bangsa ini 40 tahun? Agar merendahkan hati mereka supaya firman Tuhan bisa tergenapi. Allah itu mengasihi orang yang rendah hati. Ya, kita ini manusia saudara, aduh yang namanya kesombongan itu ya nggak usah dipupuk juga pasti subur sendiri. Kenapa kita ini disuruh ke gereja? Kenapa kita baca Alkitab? Kenapa kita dengar firman Tuhan? Supaya menahan kesombongan ini loh. Ya, kita difitnah, marah. Ada di sini yang difitnah enggak marah? Ya, kita direndahkan, kita marah. Kita nggak disambut, kita marah. Kita nggak disanjung, kita marah. Itu memang sifat manusia. Nggak usah kita pupuk, itu akan tumbuh dengan sendirinya. Kenapa 40 tahun bangsa Israel berputar? Cuma untuk satu hal Tuhan berkata, untuk merendahkan hatimu. Saya mau bilang malam ini jangan terlalu butuh banyak 40 tahun saudara untuk kita menjadi rendah hati, amin. Saudara mau 40 tahun? Maunya berapa tahun? Ya, saudara yang tentukan sendiri. Proses hidup itu kita alami saudara, tergantung dari bagaimana cara kita berespon. Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan memberkati orang yang rendah hati. Makanya kalau saudara mau melihat penyertaan Tuhan di tahun-tahun yang akan datang, sekalipun orang berkata tahun depan itu tahun yang gelap, tahun yang penuh dengan memang saudara, hari Tuhan itu adalah kegelapan kata firman Tuhan. Kitab Yoel berkata,
Hari Tuhan sudah dekat dan hari itu adalah hari kegelapan. Hari gelap gulita. Coba kita buka Yoel pasal yang kedua, saudara. Kitab Yoel pasal yang kedua, saudara, kita pengen baca. Dan itu tidak bisa ditengking kalau memang hari kegelapan itu akan datang. Ya, semua prediksi dunia sudah berkata tahun depan adalah tahun kegelapan, resesi akan datang. Yoel pasal kedua di sana dikatakan, firman Tuhan berkata, Nabi Yoel disuruh oleh Tuhan memperingatkan bangsa Israel akan sebuah malapetaka besar yang akan datang. Ayat yang pertama dikatakan, tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Dan apa? Hari itu sudah dekat. Mari kita sadari, jangan santai dengan hidup ini, ya. Jangan santai dengan semua yang sudah kita lakukan. Kita berpikir, aduh kayaknya masih lama ya, masih lama kiamat, masih lama ini. Kita nggak usah bicara kiamat, Tuhan datang. Bicara tentang kematian, hari yang gelap bagi semua manusia itu akan datang. Dikatakan tiup sangkakala. Sangkakala itu berbicara tentang sebuah alarm pada zaman itu. Kalau sangkakala berbunyi berarti ada sesuatu peringatan yang cukup penting. Tuhan berkata kepada Yoel, tiup sangkakala di Sion, berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Ayat yang kedua baca bersama. Apa hari Tuhan itu, saudara? 1, 2, 3 kita baca apa? Kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun temurun pada masa yang akan datang. Yoel disuruh Tuhan memperingatkan bangsa Israel akan datang sebuah bangsa yang akan meluluh lantahkan, menghabisi bangsa Israel. Dan hari itu akan segera datang, hari Tuhan. Bagi sebagian orang yang berjaga-jaga dalam kekudusan, hari Tuhan itu akan menjadi hari sukacita. Tapi bagi orang yang tidak siap, maka hari itu akan menjadi hari gelap gulita, hari malapetaka. Saya mau tanya di sini, siapa yang mau Tuhan cepat datang? Jemaat Misbah Doa yang mau Tuhan cepat datang? Cuma berapa tangan yang terangkat ya? Yang tidak mau Tuhan cepat datang, angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Loh, saya serius bertanya loh, saudara yang mau Tuhan cepat datang siapa? Angkat tangan. Mulai banyak yang goyah. Begitu cara kita menggoyahkan iman orang ya. Siapa pengen Tuhan cepat datang? Angkat tangan. Beneran? Sudah siap? Nih ya, yang nggak pengen Tuhan cepat datang angkat tangan. Nah ini ya, kenapa nggak pengen Tuhan cepat datang? Belum bertobat, Bu. Satu kali saya ngomong sama suami saya gini, ini sudah perang-perang dunia, kayaknya sudah mau kiamat ya saya. Memang kita ini harus persiapkan umat Tuhan loh, supaya Tuhan datang. Dia tuh duduk di kursi diam terus, saudara. Tidak menanggapi apa yang saya ngomong, mukanya sedih. Saya pikir, terus saya tanya, aku tuh lagi ngomong sama kamu loh, ini sudah mau kiamat ya. Dia tuh jawab sama saya dengan santai, mukanya gini, apa iya tuh sudah mau kiamat? Masa kiamat? Terus saya bilang, ya iya kalau kiamat emang kenapa? Kita ini baru OTW kaya loh. Jangan tepuk tangan, sesat itu. Saya pikir dia merenung. Di situ saya bilang mau kiamat, dia sedih. Saya tunggu jawaban dari mulutnya gini, masih banyak keluarga yang belum bertobat. Ternyata masa kiamat tuh saya? Kenapa? Baru juga OTW kaya. Yang penting sudah OTW kan? Saudara, kita siap atau tidak siap? Mau miskin, mau kaya. Kalau hari itu datang, maka kita harus siap. Saya bilang bersyukur kita di akhir zaman Tuhan memberkati. Sehingga kita banyak memberkati pekerjaan Tuhan. Ayo cepat, sudah mau datang Tuhan.
Makanya saya tidak kenal lelah kemarin 10 hari. Kami pelayanan saudara ya, aduh dari Surabaya, Makassar, Morowali naik pesawat kecil, lalu 5 jam naik mobil sampai ke Tentena. Di Surabaya dikasih hotel JW Marriott. Iya. Terbang sampai di Tentena, tidak ada hotel, losmen. Buka air mau sikat gigi, warnanya coklat. Ya, mandi kalau sudah lebih jam 6 nggak ada air panas. Jadi harus bangun jam 5 biar ada air panas. Kalau semua sudah mandi, airnya dingin, air dari danau, makanya warnanya coklat. Sukacita tapi lihat yang datang hamba-hamba Tuhan dari berbagai daerah, dari desa-desa. 1000 lebih datang berkumpul. Kami merendahkan hati, berdoa bersama. Mendengarkan bagaimana curahan hati mereka pendeta-pendeta di desa. Ada yang tanya sama saya, Bu, kenapa ibu mau pelayanan kayak begini? Saya bilang ya saya tuh kalau suruh pilih enak di Jakarta, jalan-jalan di mall ya, di PI, ya nggak ibu? Ya, makan-makan sama anak sama keluarga. Lebih enak daripada tinggalkan rumah. Bayangkan 10 hari kami tinggalkan rumah nggak pulang. Tapi saya tahu ini hati Tuhan. Karena kami pergi pelayanan itu saudara ya, kita bayar tiket sendiri. Ya PP itu tiket semua tanggung sendiri. Tidak dapat PK, malah kasih PK buat pendeta-pendeta di desa. Tapi itulah panggilan kami. Dan saya menyadari bahwa kita ada di waktu-waktu yang singkat. Mari kita terus berjuang bersama. Sebelum Tuhan datang dikatakan hari gelap gulita itu kelam kabut. Ketika hari Tuhan datang harta tidak berguna. Bilang amin yang kaya-kaya. Sekali lagi yang kaya bilang amin. Enggak ada yang amin, tidak merasa kaya ini sudah. Ya. Harta tidak berguna pada hari kemurkaan kata firman Tuhan. Bagaimana supaya harta kita menjadi berguna? Ayo lihat pekerjaan Tuhan. Selama masih ada waktu, mari kita berlomba. Lakukan apa yang ada di sekelilingmu. Yang engkau lihat itu memang memerlukan, membutuhkan. Ayo saudara, sama-sama kita di hari-hari terakhir ini. Lalu saudara, apa yang bisa meluluhkan hati Tuhan untuk meluputkan satu hal yang akan datang itu bagi bangsa Israel? Bukan uang kita, bukan perpuluhan kita, bukan buah sulung kita yang akan melembutkan hati Tuhan untuk meluputkan bangsa ini. Kita bersyukur saudara. Dari 2020 kita di Mesbah Doa setiap hari berdoa buat bangsa Indonesia. Kenapa Indonesia bisa mengalami keluputan di tengah masa yang sulit? Saya percaya karena ada anak-anak Tuhan yang berdoa buat bangsa ini. Doa itu kekuatan. Saya tuh baru kemarin saudara dapat di hati tuh ya, Tuhan bilang jangan kamu anggap enteng loh Mesbah Doa ini. Bayangkan setiap malam puluhan ribu kita berdoa bersama bagi bangsa ini. Saya bayangkan mungkin gak ada doa serentak begini di bangsa lain loh. Kita bersyukur Tuhan memilih bangsa Indonesia. Kita bersyukur Tuhan pilih kita ada di bangsa ini, berdiri bagi bangsa ini. Dan apa yang bisa membuat Tuhan itu hatinya tergerak saudara untuk meluputkan sebuah malapetaka. Coba kita lompat ayat yang ke-12. Di sana judul perikopnya seruan untuk bertobat di kitab Yoel pasal yang kedua. Ayat 12 dikatakan tetapi sekarang juga. Di sana dikatakan apa? 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Ini adalah waktu untuk kita mencari Tuhan. Cari Tuhan. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan ibu-ibu. Ya ada seorang ibu yang dia selama ini tuh cuma sibuk sosialita. Ya kerjaannya foto-foto, jalan-jalan, kerjaannya pokoknya menikmati hidup. Tiba-tiba goncangan datang dalam rumah tangganya karena suaminya mau menceraikan dia. Dia bilang saya nggak tahu kenapa tiba-tiba suami mau menceraikan saya Bu. Saya bilang ya mungkin ada wanita lain atau apapun itu. Lalu dia bilang gini, saya dengar khotbah ibu, tadinya saya sudah memutuskan untuk tanda tangan surat perceraian, sudahlah selesai semuanya.
Tapi dia bilang, saya dengar khotbah ibu berkata, saya khotbah di situ pas dia datang, saya bilang, saudara, kalau hari ini rumah tanggamu diambang kehancuran, kalau masih ada satu orang di antara suami istri atau yang ada dalam rumah tangga itu yang masih merindukan kehendak Tuhan terjadi di situ, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Dan akhirnya saudara, dia tangkap dengan hal itu, dia bilang, Bu, saya tidak jadi tanda tangan surat perceraian. Saya mau ambil waktu untuk apa? Saya mau doa puasa. Saya datang ke rumah doa untuk berpuasa. Tiap hari dia berdoa dan berpuasa. Saudara, ini waktunya untuk mencari Tuhan. Tuhan berkata di sana, sekarang juga berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis dan dengan mengadu. Tuhan bilang di sana apa? Ayat 13, baca bersama 1, 2, 3. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaian. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Ayat yang ke-14. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Ketika kita menangis, kita mengadu, kita berpuasa, kita merendahkan diri, dikatakan koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Pada zaman dulu raja-raja kalau ketakutan, menyesal atau mereka merendahkan hati itu, mereka akan koyakkan jubah. Ketika Naaman, panglima Raja Aram, dia kena kusta, lalu dia pergi berobat ke Israel. Karena dia panglima yang disayangi oleh Raja Aram, maka waktu dia lapor ke raja, aku akan pergi ke Israel untuk mencari kesembuhan. Maka Raja Aram menulis surat untuk Raja Israel. Pada zaman itu Aram selalu memenangkan pertempuran melawan Israel. Dan Israel takut kepada Aram, saudara. Ketika Raja Aram menulis surat kepada Raja Israel, aku mengirim seorang panglima perangku Naaman, dia akan pergi ke sana. Tolong kamu sembuhkan dia dari sakit kustanya. Ketika Raja Israel membaca surat itu, dia ketakutan, dia merasa tidak berdaya. Dia bilang, ini orang cari gara-gara, pasti setelah ini dia akan berperang melawan bangsa Israel. Karena kusta tidak ada yang bisa menyembuhkan, zaman itu tidak ada obat. Kusta penyakit kutukan. Apa yang dilakukan Raja Israel? Di Alkitab berkata Raja Israel mengoyakkan jubahnya. Itu tanda tidak berdaya, tanda tidak bisa melakukan apa-apa, tanda menyerah. Tapi Tuhan berkata kepada bangsa itu, koyakkan hatimu dan bukan jubahmu, bukan pakaianmu. Karena sudah terlalu sering mereka mengoyakkan jubah tetapi tidak mengoyakkan hati. Hari ini yang Tuhan mau, mari koyakkan hatimu. Cari Tuhan sungguh-sungguh, datang pada Tuhan sungguh-sungguh, koyakkan hati kita. Dan berkata, Tuhan, apa yang Kau mau Tuhan? Lihat hatiku, kalau ada hal yang tidak beres, Tuhan bereskan. Nasib bangsa ini ada di tangan kita, saudara, anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa membawa bangsa ini. Dan Alkitab berkata ketika kita datang mengoyakkan hati di hadapan Tuhan, mungkin Tuhan akan menyesal. Dan dia akan memikirkan kembali apa yang akan dia lakukan dalam hidupmu hari ini. Mungkin suamimu berkata akan menceraikan engkau. Mungkin anakmu memberontak dan engkau sudah lagi tidak punya cara. Dengar baik saudara, Tuhan berkata koyakkan hatimu di hadapan Tuhan. Ini waktunya kita mencari Tuhan. Coba kita kembali ke ayat tadi di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8. Sedikit kita akan baca saudara, setelah itu kita masuk ke perjamuan kudus ya. Kita akan menghormati tubuh dan darah Yesus sebagai korban yang luar biasa. Iya, Ulangan pasal yang ke-8 di sana dikatakan Tuhan membawa mereka 40 tahun untuk dengan maksud merendahkan hati mereka, untuk mencobai engkau, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Ternyata pencobaan, ternyata persoalan seringkali Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Kita membangun sebuah hubungan saudara.
Lalu dalam hubungan itu terjadi persoalan, pencobaan. Akan kelihatan isi hati orang itu. Ketika ada pencobaan terjadi. Suami dan istri ketika kita menikah lalu mulai terjadi pencobaan dalam rumah tangga. Akan kelihatan. Kalau hatinya tulus maka hubungan itu akan tetap berjalan seperti biasa. Pencobaan itu biasa. Tuhan berkata, aku izinkan pencobaan untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Kenapa kita perlu mengoyakkan hati? Karena sering kali hati kita ini sudah banyak yang kotor di dalamnya. Tuhan itu melihat hati. Penting sekali hati. Tuhan bilang aku izinkan itu terjadi. Cuma untuk tahu loh apa yang ada dalam hati kita. Hari ini apa yang ada dalam hatimu saudara? Apakah engkau masih tetap percaya pada Tuhan dan berkata apapun yang terjadi di hidupku aku percaya kepadamu Tuhan. Apakah yang ada dalam hati kita tuh benar-benar mengasihi Tuhan? Atau kita mengasihi sesuatu yang lain? Tuhan yang lebih tahu. Apakah kita mengasihi harta atau kita mengasihi Dia? Mari kita datang pada Tuhan dengan jujur malam ini. Tuhan berkata, aku hendak mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memegang perintah-perintahnya. Dan dikatakan ayat yang ketiga di sana, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari semua yang diucapkan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan mereka tidak makan apa-apa di padang gurun? Saudara, saya mau tanya kepada kita malam ini, apa itu mana? Ada saudara yang tahu mana itu apa? Sampai hari ini orang Israel tidak tahu apa itu mana. Tapi itu sesuatu yang berasal dari sorga. Dan itu terjadi hanya pada saat itu ketika bangsa Israel butuh makan. Kenapa Tuhan izinkan mereka tidak ada makanan? Karena yang ada di benak mereka, mereka itu harus makan roti. Kalau kita harus makan nasi. Nasi liwet, nasi uduk, nasi apa lagi? Nasi pokoknya banyak. Nasi kuning, ya, nasi campur. Yang kita tahu dari kita kecil makan itu nasi. Yang orang Israel tahu dari mereka kecil makan itu roti. Ketika mereka berjalan di padang gurun, Tuhan izinkan tidak ada makanan. Supaya apa Tuhan bilang? Supaya bangsa itu tahu bahwa engkau hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari apa yang diucapkan Tuhan. Maksudnya apa saudara? Itu terjadi ketika mereka berjalan tidak ada makanan. Tuhan ucapkan apa? Turunlah mana dari sorga. Dan itu makanan yang tidak dikenal sampai hari ini. Tidak ada yang tahu mana itu apa. Tidak ada yang tahu. Dan itu hanya makanan yang datang dari sorga. Ucapan Tuhan yang mengenyangkan bangsa Israel. Turun itu mana saudara? Roti sorgawi. Hari ini engkau jangan mengklaim masalahmu terlalu berat. Anakmu terlalu rusak, rumah tanggamu terlalu buruk. Sebab engkau hidup bukan berdasarkan apa yang kau lihat hari ini. Tetapi berdasarkan ucapan Tuhan. Kalau Tuhan ucapkan hari ini rumah tanggamu dipulihkan, itu bisa terjadi. Kalau hari ini Tuhan berkata anakmu bisa dipulihkan, itu bisa terjadi. Tidak ada perkara yang mustahil. Tapi apakah hatimu percaya? Apakah kita percaya kepada Tuhan? Di akhir zaman nanti akan semakin banyak orang tidak percaya Tuhan. Dengan masa yang akan semakin sulit. Makanya Yesus berkata, kalau aku datang kembali ke dunia ini kedua kali, adakah iman aku dapati? Susah, orang hidup berdasarkan iman sekarang susah. Dan iman itu hampir hilang, iman itu hampir mati. Kenapa Tuhan bawa bangsa Israel 40 tahun? Supaya iman mereka hidup, mereka memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara, Tuhan menyediakan banyak pengalamannya buat kita malam ini. Asal kita mau sungguh-sungguh mencari Dia, dengan segenap hati kita mau percaya pada Dia. Percaya, Yesus sanggup melakukan lebih dari yang kita doakan. Mari bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan.
Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari angkat hati dan imanmu malam ini. Angkat tanganmu, katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari tutup matamu dalam hadirat Tuhan. Apa yang kau harapkan hari ini? Jika engkau mengharapkan keadaan yang baik, Tuhan terlebih rindu supaya keadaan kita baik. Jika engkau mengharapkan memiliki keluarga yang baik, Tuhan terlebih rindu engkau punya keluarga yang baik. Jika engkau berkata, aku mengharapkan anak-anakku hidup takut Tuhan, Tuhan terlebih rindu akan hal itu. Hari ini apa yang engkau harapkan? Tuhan sanggup menjawab lebih dari yang kita doakan. Dia sanggup memenuhi lebih dari yang pada engkau harapkan, karena itu kerinduan hatinya. Tapi hari ini Tuhan sedang mencari iman di hatimu. Dia sedang melihat apa yang ada di dalam hatimu hari ini. Maksudnya ialah supaya Tuhan tahu apa isi hati kita, saudara. Mari datang pada Tuhan malam ini, katakan, Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami kalau selama ini kami kurang percaya kepada Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan, kami tidak sungguh-sungguh. Jamah setiap kami, jangan lalui Tuhan. Jangan Engkau lalui Tuhan. Dengar doa kami malam ini. Dengar doa kami. Mari kita berseru kepada Yesus malam hari ini. Katakan, Yesus, Tuhan, dengar doaku. Janganlah Engkau lalu, janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat. Lebih sungguh katakan, Yesus, Yesus, Yesus. Berseru panggil nama Yesus, saudara. Katakan, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Beri berkat-Mu malam hari ini lewat perjamuan kudus yang akan kami terima. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Saudara yang belum menerima perjamuan kudus, saudara boleh ambil di depan. Yang lain sudah diberi tadi ketika datang. Tapi saudara yang belum mendapatkan, silakan maju ke depan dan ambil di meja. Mari kita persiapkan hidup kita dan hati kita untuk kita boleh menerima perjamuan kudus malam hari ini. Perjamuan kudus adalah sesuatu yang sakral, saudara. Kita memperingati akan penderitaan Kristus yang disalib bagi saudara dan saya. Darah yang tercurah, tubuh yang tercabik. Mari kita bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Mari bereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan melihat hati kita. Datang pada Tuhan, saudara. Malam ini mari kita koreksi hati kita. Tuhan, ampuni aku jika Engkau melihat sesuatu di hidupku yang belum beres. Ada dosa yang masih tersimpan. Kuduskan kami, Bapa. Kami tidak ingin bermain-main dengan anugerah Tuhan. Lepaskan yang terikat dengan kenajisan percabulan, yang terikat dengan perselingkuhan, homoseksual, lesbian. Lepaskan yang terikat dengan minuman keras, rokok, narkoba, semua yang mendatangkan cela bagi hidup kami. Kami tahu malam ini darah Yesus dan tubuh Yesus tersedia. Dan tidak ada satupun kutuk, baik turun-temurun, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit. Semua sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan buat tubuh yang tercabik, darah yang tercurah. Mari angkat roti tinggi di tangan kita, saudara. Terima kasih buat tubuhmu, Tuhan. Terima kasih buat siksaan yang Engkau tanggung, buat daging yang tercabik ketika dicambuk. Kami mengangkat perjamuan kudus untuk memperingati penderitaan-Mu yang Kau bawa karena hidup kami, dosa kami. Perjamuan kudus membuat kami ingat akan pengorbanan Kristus dan kami tidak mau menyia-nyiakan itu dengan hidup di dalam dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat tinggi roti di tangan kananmu, saudara. Sebelum Yesus disalib, pada malam itu dia melakukan perjamuan. Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, lalu mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Saudara, bukankah roti yang ada di tangan kita adalah tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Kita menyatu dengan tubuhnya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tinggi cawan di tangan kananmu. Ini adalah cawan perjanjian baru. Darah yang tercurah untuk menebus dosa, penderitaan dan kutuk atas hidup kami. Darah yang mahal, darah anak domba Allah yang tersalib bagi setiap kami untuk mematahkan kutuk, penderitaan, maut dan memberikan kami hidup yang kekal. Demikian juga ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan ini adalah darah Yesus?
Darah yang tercurah untuk menebus setiap kita. Mari kita minum di dalam iman, dalam nama Yesus kami terima perjamuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur saudara, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Buat pengorbananmu Yesus, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang Bapa, kami berucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu dan bahkan buat perjamuan kudus ya Tuhan, biar itu boleh dimeteraikan di dalam setiap hati kami agar supaya kami terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa malam hari ini kami terima sukacita, kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Dan saatnya kami memberikan setiap persembahan kami. Ini setiap persembahan kami beri dengan rasa ucapan syukur kami. Kami beri yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama. Lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat
jadikan semua. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Engkau berucap, maka itu terjadi. Malam hari ini biar Engkau temukan hati yang terbuka bagimu Tuhan. Biar Engkau temukan kerendahan hati dalam hidup kami. Di mana kami mengakui bahwa semua yang ada di hidup kami itu adalah milik Tuhan. Bahkan hidup kami, tubuh kami adalah milik Tuhan. Karena itu kami mau persembahkan hidup kami yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir malam ini Tuhan. Sebuah tanda kerinduan mereka mencari Tuhan. Dari tempat yang jauh mereka datang membawa hati dan hidup mereka. Biar lewat hidup mereka juga Tuhan berkati dan mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai hidup kami untuk menjadi penuai-penuai di hari-hari yang terakhir ini. Kami dikuatkan untuk menguatkan orang lain. Kami dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Kami diberkati untuk memberkati orang lain. Jadikan hidup kami berdampak Tuhan hari-hari ini. Mari hatimu, angkat tanganmu dan angkat hatimu di hadapan Tuhan malam ini. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat malam ini, hati yang terbuka bagimu Tuhan. Inilah tangan-tangan yang merindukan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kami. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap tangan yang terangkat. Engkau menjawab lebih yang dari mereka doakan. Engkau Tuhan yang mendengar lebih yang dari kami harapkan. Kami sama-sama mengangkat tangan kami malam ini bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan lawat bangsa ini dari tempat ini di lantai 22 di kota Jakarta. Kami melepaskan berkat atas kota ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami lepaskan berkat atas Jakarta Tuhan. Biar terjadi hujan pertobatan di Jabodetabek Tuhan, lawat Tuhan. Biar terjadi hujan pertobatan, orang-orang berbalik, bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Mereka yang hari-hari ini sedang ada di nightclub, sedang hidup dalam kenajisan, percabulan Tuhan jamah. Pertobatan terjadi di jalan-jalan, pertobatan terjadi di kota-kota, bahkan sampai ke desa-desa. Kami rindu itu terjadi atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Lawat bangsa ini, rumah tangga dipulihkan. Setiap anak-anak yang memberontak Engkau taklukkan kepada kebenaran-Mu. Kami percaya ketika Roh-Mu dicurahkan di hari-hari yang terakhir itu akan terjadi atas bangsa kami Indonesia. Kami mengangkat tangan bagi pemerintah kami. Mulai dari Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet TNI Polri yang ada, lembaga-lembaga negara. Tuhan memberkati bangsa ini dengan roh takut akan Tuhan. Semua mereka yang berdiri di kepemerintahan kami berdoa ada roh takut akan Tuhan supaya dijauhi dari dosa-dosa. Biarlah Indonesia berdiri menjadi bangsa yang berkenan di mata Tuhan. Sebab kebenaran akan meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa akan menjadi noda bangsa. Ampuni bangsa ini Tuhan. Ampuni bangsa kami dari segala dosa-dosa yang ada. Kami berdoa Tuhan, kehendak-Mu terjadi atas bangsa ini. Menjelang pemilu 2024 kami percaya Tuhan sudah menetapkan seorang pemimpin yang terbaik, yang sungguh-sungguh mau berdiri atas kepentingan rakyat dan juga adalah orang yang takut akan Tuhan. Kami halau segala roh perpecahan, pertikaian di atas bangsa ini. Kami halau segala roh-roh pemecah belah, kami halau roh kerusuhan dari bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah Indonesia. Diberkati tanahnya, diberkati airnya, diberkati lautnya, sungainya, penduduknya, masyarakatnya, rakyatnya, diberkati Tuhan. Agar bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Dan mereka boleh melihat ada Tuhan yang hidup di atas bangsa kami. Sebab anak-anak-Mu berdoa bagi bangsa ini. Luputkan bangsa ini Tuhan dari krisis demi krisis yang akan terjadi. Kami percaya Indonesia akan terus menguat di dalam tangan dan penyertaan Tuhan. Ekonominya dipulihkan, dibangkitkan dalam nama Yesus. Tidak ada kemiskinan di atas bangsa ini. Yang ada kesejahteraan di atas bangsa kami. Karena ada Tuhan yang kami sembah. Seperti apa yang Kau lakukan atas Mesir ketika Yusuf ada di sana, bangsa itu diberkati Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Berkati bangsa ini, ampuni bangsa ini. Bahkan kami berdoa atas setiap kami masing-masing.
Biarlah turun rahmat anugerah atas hidup kami. Rumah tangga kami dipulihkan, anak-anak kami dipulihkan. Kami percaya akan melihat janji dan penggenapan firman Tuhan atas hidup kami. Mari buka hati dan tanganmu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hati